Ibu, kembali lagi bersama kita di Logic Trade. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai market review ya. Tapi kemungkinan pada market review kali ini kita akan lebih banyak bincang-bincang saja ya mengenai saham-saham yang pernah kita rekom lah di channel ini gitu. Dan saham-saham lain mungkin yang banyak tersembunyi di video-video kita gitu ya. Oke, kita mulai saja. Pertama kita lihat IHSG dulu. IHSG ke hari ini merah ya, dan dana asing juga keluar hari ini. Ya, tapi tak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Kenapa? Karena IHSG sekarang lagi buat yang namanya itu base baru ya. IHSG lagi buat base baru di sini. Ya, kalau dia tidak break di bawah ini ya IHSG masih aman-aman saja gitu. Nah, tak perlu khawatir, tak perlu risau. Asing masih, walaupun hari ini dan asing keluar, tapi masih overall masih akumulasi mereka gitu ya. Oke, secara bincang-bincang pertama saya ingin bahas yang mengenai ini ya. Saham kita kemarin yang belum jalan itu ada kalau di video 2 minggu lalu itu kemarin ada AKR yang belum jalan ya. BBTN udah jalan, UNVR juga udah jalan. AKR jadi kemarin kita hold AKR kan karena masih di support. Kita coba lihat AKR ya. AKR market review kali ini ya. AKR ternyata sudah jalan juga ya. Jumat kemarin kan di sini cuma segini, cuma tertahan support. Sekarang dia sudah dari tes dan sudah saya dibilang ngetes ini lagi. Nah ya, happy cuan lah untuk AKR ya. Yang buah kesabaran juga untuk AKR ini. Ya, AKR masih bagus untuk di hold. Kalau lihat volumenya juga bagus, dan juga ini volumenya itu unusual, wakil rame ya. Asing juga makin sudah mulai masuk lagi. AKR lagi udah sudah ngumpulin dan terus ngumpulin AKR, jadi masih sangat bagus untuk itu. BBTN ya, BBTN kan kemarin kita udah bahas, sudah happy cuan juga kita BBTN kan. BBTN di sistem piramid dan kita cuan di sini. Sekarang dia lagi retest dan mantul ya. Di sinilah saya bilang kemarin tunggu dia mantul untuk apa kan. Minggu kemarin saya di video ini kita bahas BBTN, kita review saham ini kan. Nah, kita bahas di video ini review sahamnya itu BBTN. Kalau mau nambah barang, tunggu dia apa namanya ya, buat kepala cangkul lagi ya. Kepala cangkulnya retest, dan sekarang hari ini dia balik lagi ya. Bolehlah nambah barang sekitaran sini ya itu. Oke, tapi saya sarankan kalau mau nambah barang tunggu saja di sini. Tapi kalau yang agresif tidak apa-apalah, karena BBT ini sangat bagus. Alasannya sudah di video sebelumnya. Oke, yang saya kesalkan itu UNVR ya, yang saya kesalkan. Kenapa? Hari ini dia itu dibanting ya. Dibanting volume besar ya. Udah saya kena stop loss kita ya. Nah, tapi yang udah cuan boleh lah, udah cuan di sini. Tapi yang masih hold sudah kena stop loss ya. Tak apa-apa sih, tunggu lagi nanti. Masih ada kesempatan. Nah, kalau akumulasi UNVR ini gimana ya? Si asing hari ini gimana ya? Kita lihat stock bit dulu ya. Chart bit UNVR. Oh ya, asing ngebuang hari ini, tapi buangannya itu masih belum menutupi akumulasi dia dari November kemarin. Jadi kita wait and see dulu si UNVR. Tapi yang udah TP selamat ya. Kalau yang masih hold tunggu saja. Bila di cut loss dulu, mana tahu dia turun lebih jauh gitu. Oke. Dari segi perkapalan, dari segi saham-saham pilihan ini ya banyak yang cuan ya. Kalau kita lihat di situ ada SCCO kan, juga ada SCCO ya, udah udah 50% lebih kemarin di sini.
tertinggi SCCO sampai ke bahkan di arah hari kedua dia udah 10% lebih ya SCCO ya. Sekarang dia retest ya, tunggu saja. Nah, yang mau masuk wait dulu, kalau ada kesempatan bisa lah masuk. Nah, di sini juga kita bahas. Nah, di Superstock juga ada P1 di situ ya untuk perumahan P1. P1 kemarin itu saya rasa di happy cuan kemarin, tapi hari ini dibanting lagi. Nah, P1 udah naik lagi, ternyata di MA 200-annya ini pas lihat ya. Tertahan dan dia balik lagi ya. Kesempatan kita untuk ngumpulin lagi si P1 kita kan sudah punya harga di sini tuh 4116 gitu ya. Ya di sini dia retest lagi di support become resistennya, resisten become supportnya ya. Jangan takut, akumulasi boleh saja ya untuk P1. Nah, masih bagus sih. Yang kalau udah TP di sini ya selamat saja ya. Tapi P1 ini saya bilang super stock itu kan lama ya. Kalau mau di trading kan juga tak apa-apa. Nah, ada juga yang bagus juga di situ super stock kita, ada DLD juga. DLD juga masih terus akumulasi. Kalau teman-teman lihat DLD. Nah, nampak dia kan tanda-tanda change of character nih si DLD. Nah, dan kalau teman-teman perlihatkan itu ada yang ngumpulin itu konsisten ngumpulin tapi masih kecil-kecil. DH dan Becky ya. Nah, dikasih DH dan Becky itu siapa? Ya pasti teman-teman kenal lah siapa DH dan Becky itu. Oke. Superstock juga ada untuk di bidang emas BRM sama MDKA ya. MDKA hari ini nah sesuai kita bilang MDKA hari ini ya mantul kan. Ya, mantul di area yang kita buat ya. MDKA tinggal long run saja ini. Long run saja ini karena dia sudah berganti karakternya dari downtrend menjadi mulai uptrend dia. Dan untuk alasan membelinya kan sudah sering kita bilang ya, ada di sini P, SAR, SC, ST, Swing Wyckoff dan B of the Confirmation dan lain-lain gitu ya. Yang ngikutin channel kita tahulah kenapa kita rekomendasikan MDKA juga. BRMS sekarang lagi ada di supportnya lagi ya. Dia balik di supportnya juga di sini ya. Saya rasa ya kalau dia nggak break ini, kalau nggak di break ini 167 di bawah, close di bawah 167, kalau dia close di bawah 167 ya bisa dipertimbangkan untuk buang dulu ya. Tapi kita lihat, kalau kita lihat dari falling wedge-nya itu kemungkinan dia akan mantul di 165 nanti. Mantul dan naik lagi ya. Saya tunggu saja BRMS gimana. Dari segi nikel itu ada NCKL ya lagi akumulasi. MCKL lagi akumulasi ya teman-teman ya. Nah, kalau dari sini nampak lagi akumulasi. Jadi seller dan buyernya itu masih seimbang. Seller dan buyer masih seimbang ya kekuatannya. Tunggu saja nanti lihat apakah seller yang menang atau buyer yang menang. Untuk DKFT ini masih lelet ya. Masih lelet tapi dia masih ada di area buy-nya. Masih akumulasi juga ini. Masih ada di area sekitar 110 sampai 115 itu area akumulasinya. Ya, kita tunggu saja karena nikel ini belum booming ya, sentimennya belum terlalu booming. Nanti setelah Februari sepertinya bakal booming karena ada pabrik dari Hyundai yang bakal bangun pabrik baterai listrik Indonesia. Kemarin kita bilang ya bakal berhubungan dengan itu adalah DRMA juga ya. DRMA kita bilang itu. Nah, waktu di sini kita bilang terjadi springnya, ternyata ada tembak SOS. Dan sekarang ternyata DRMA balik ke area kemarin kita tarik ini kan Vivo-nya kan untuk cari area momentum. Dia nyentuh area momentum 1340 dan dia mantul ya. Sekarang kalau dia dikasih lagi 1340 hari ini udah mantul lagi kita. Nah, jadi area RMA ini area buy-nya sekitaran segitu 14115 sampai 1340. Tunggu saja kalau bisa kita akumulasi di situ untuk DRMA. Ada sampai perbedaan DRMA juga sudah kita bahas juga ya di saatnya berburu saham ya. Di video saatnya berburu saham dulu. Mana videonya dulu ya. Ya berburu saham gitu ya. DRMA kita beli di sini. Kita beli di spring ini tepat itu.
Dan ya nembak, kita buat di sini nembak sampai 29% ya. Udah TP kita dulu di sini. Sekarang mau masuk lagi, tunggu di sini ya 13.40 lah harga terbawah kita, harga tawar terbawah kita ya. Oke. Saham apa lagi ya yang kita bincangkan ya? Oke, ini Samudra ya, Samudra. Dulu kita juga buat mengenai perkapalan khusus ya. Kita coba lihat perkapalan ya. Perkapalan sebenarnya masih bagus ya. Apalagi SMDR sekarang udah mulai menaikkan biaya logistik ya. Dan Senin dia breakout, jadi happy cuan lah untuk SMDR. Di volume kita ini ada SMDR kan, happy cuan lah. Dia yang ikutin yang kita tadi SMDR ya. Picuan, dan ini dia sekarang lagi buat base ya, lagi buat base, tunggu saja bisa kita cicil lagi kalau mau beli ya, cicil aja ya. Oke, kalau kawannya Temas gimana ya? Temas juga breakout juga ya. Nah, di Senin juga breakout, kawannya juga Temas breakout ya, masih bagus overall, dan dia menunjukkan change of character di sini. Oke. Jadi kalau kita secara keseluruhan si perkapalan masih bagus. Saya lihat ada yang bagus juga di sini ya, perkapalan Winter Offshore Marine. Kenapa bagus? Kalau teman-teman ngerti pola-pola yang sering diajarkan di technical pattern gitu ya. Ini adalah pola sampo terbalik, pola sampo. Head and shoulders ya, kan sampo tuh ya. Pola inverted head and shoulder. Shoulder head ya, berarti tinggal apa? Tinggal tunggu dia break dulu. Tinggal tunggu break. Kemarin tadi dia mencoba break tapi ada seller yang belum mau break, tapi sepertinya bakal break. Pikirnya bakal break kapan? Besok kemungkinan si Wins ini bakal merah dulu ya. Bakal merah dulu sampai ke 400 sampai 396-an ya. Dia 200 bakal diuji untuk terakhir kalinya sebelum dia terbang gitu. Itu perkiraan saya. Tadi volume sudah mulai menarik. Coba kita lihat Nelly gimana Nelly. Nah, Nelly juga lagi reakumulasi lagi spring. Nah, seperti di sini dia ada tanda-tanda SOS. Sekarang dia lagi backup lagi untuk reakumulasi lagi tuh fase goreng-goreng. Ini kan kita beli di sini ya. Kita buat di video pelayaran spring ya. Kenapa kita suka Nelly. Sochi juga bagus juga Sochi ya. Selain Sochi ya, andalan kita satu lagi LP yang agak bisa kita kumpulin dulu gitu ya, karena dia masih akumulasi daerah ini, daerah 278, daerah 278 sampai 288. Jadi volumenya ini sangat ramai, sudah mulai sangat ramai ya. Jadi apalagi dia sudah beli kapal baru ya, Capex baru, untuk berarti ada kontrak baru yang dia dapatkan si LP. Tinggal tunggu si market makernya akumulasinya selesai, pasti fase goreng-gorengnya itu bakal muncul gitu. Oke, untuk sektor perkapalan ya. Berikutnya sektor perbankan ya. Kemarin kita rekomendasi Bank Danamon lah untuk saham market maker kita mingguan ya. BDMN kita lihat BDMN. Wah. BDMN kemarin kita dikasih di area buy kita ya 2860, low-nya di hari Senin juga 2860 dikasih, dan sekarang lagi floating profit ya, tidak apa-apa, hold saja, masih bagus. Dan yang belum dapat tunggu saja lagi, mungkin bakal dikasih lagi, mudah-mudahan ya bakal dikasih lagi ke area buy di Senin 286 kan, low 286. Kita area buy kita kemarin itu 2820 sampai 286 dan dikasih di hari Senin ya. Tinggal tunggu saja BDMN ini. Kenapa bagus sudah kita jelaskan ya, BDMN masih bagus, sekarang lagi floating profit ya. Yang belum punya ya saran saya sih untuk low risknya tunggu lagi di retest saja lah.
Oke, berikutnya itu ada Asa juga. Asa menurut saya hari ini dia udah mulai masuk ke area buy kita ya. Asa ya, masuk ke area buy kita hari ini kan. Area buy kita di 760 sampai 795. Tadi low-nya itu 785. Nah, bisa lah mulai dicicil besok ya. Nah, udah mulai masuk di area buy kita. Area momentum 795 sampai 765 area momentumnya. Itu untuk itu Asa. Masih ya. Oke. P1 sudah kita bahas juga. ULTJ di sini ya. Nah, ULTJ itu salah satu saham 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 pendekatan wake off kita ya, ya ULTJ dari segi consumer goods ya. Ya, udah happy cuan juga kita di sini. Maka kita sudah gambar di sini spring ya terjadi ya. Kejadian ya, kalau udah spring itu pasti kencang biasanya, emang lihat volumenya langsung tebal-tebal, volumenya langsung ramai ya. Ini berarti kita tambah lagi ya, habis spring berarti ini retest spring berarti ini adalah SOS ya. Ini sudah menunjukkan SOS, sign of strength. Dan sekarang dia berada di fase backup. Nah, kita tunggu fase backupnya sampai kapan. Kalau mau ngambil ya fase backupnya itu saya rasa itu fase back habis SOS kan fase backup ya. Fase backupnya itu akan menjadi low dia terakhir sebelum dia breakout sepertinya. Fase backupnya itu saya rasa bakal sampai di 1650 ya. 1650 sampai 1575 sepertinya kalau nggak akan nyampe. 1650 lah, 1650 sampai 1620 itu fase backupnya. Bisa lah mulai dicicil lagi. Dia udah menunjukkan kekuatan sini SOS gitu. Nah, oke. Itu saham-saham yang kita bahas di saham-saham swing dengan pendekatan wake off akumulasi ya. Jadi yang sabar-sabar, wake off itu kan harus sabar ya, sudah coba tebal-tebal cuannya lah. Oke. MDKA udah, MDKA juga kan wake off juga itu kan masuk di situ juga, itu buktinya MDKA. ULTJ sudah mulai fase goreng-goreng lah. Oke. Di superstock kita juga singkat saya ada OBMD ya. OBMD udah gimana ya, OBMD ya dinilai sendiri teman-temannya, dinilai sendiri saja dulu. Saya rasa kalau menurut pribadi saya udah ini sudah semakin menarik gitu, udah semakin menarik si OBMD. Nggak tunggu untuk masa goreng-gorengnya aja lagi nih, dia berani serap barang di atas, intinya itulah si OBMD ya. Oke, saham Pak PP udah. Pak PP saya tidak suka terlalu bahas sama Pak PP itu ya, itu untuk trading aja biasanya. Oke, itu yang dekat-dekat ya. Nah, PNLF, Panen Finansial. PNLF kan salah satu saham superstock kita juga ya. PNLF. PNLF saya ingat saya kemarin itu digoreng tinggi ya, iya, goreng tinggi ya ini. Dan hari ini dia retest lagi. Oh. Alah. Ya, ya teman-teman aja yang nilai. Ya, saya sudah kasih roadmap-nya kan. Dan ini sudah mulai menunjukkan ramenya sudah mulai muncul lah gitu. Nah, masih bagus untuk main live jarak jauh ya, picuan lah kalau yang udah ngikutin kita lah. Di Superstock juga ada apa ya kemana ya, BNLF, MDKA, coba kita lihat lagi. Superstock udah kita bahas. SCCO udah, OBMD kita, BMD sudah ya, DKFT sudah, P1 sudah, acuan juga P1, Superstock DILD juga lagi akumulasi, PNLF juga udah acuan, PNLF tinggal hold aja. ASA juga udah masuk area momentum kita, ASA. Oke, Superstock itu aja sepertinya.
Saya lupa ada super stock yang belum saya masukkan di sini sebenarnya ya teman-teman ya. Ini untuk diperhatikan saja ya, Bayu travel gini untuk yang namanya ya. Nah, Bayu, perhatikan saya belum menunjuk, tapi ini udah mulai bagus, tapi belum menunjukkan area yang bagus untuk entry ya. Nah, oke. Di sini. Ini sudah low risk. Ini sudah low risk ya. Sudah low risk untuk Bayu. Ini salah satu mungkin yang boleh diperhatikan oleh teman-teman ya untuk market hari ini ya, Bayu gitu. Nah, yang untuk boleh diperhatikan karena apa? Sudah mulai bagus. Oke, ada juga yang sudah mulai bagus adalah PGEO ya. PGEO. Nah, PGEO kita lihat ya. Nah, dia sekarang itu break MA20 pasti dan ada akumulasi lagi untuk si PGEO. PGEO ya. Oke, PGEO ya, kawal saja, sekarang dia ada di trend line-nya ini. Sekarang dia sedang ada di trend line-nya. Nah, sedang ada di trend line dan dia sudah putus, sudah break dari trend penurunannya di sini. Sudah break. Nah, sekarang dia lagi akumulasi lagi si PGEO. Oh. Ada satu saham yang bagus juga ya, tapi ini sangat tipis. Jadi untuk masuk itu ada teknik tersendirinya, yaitu Budi gitu ya. Budi bisa dilihat di sini. Nah, kalau mau masuk tunggu retest lagi dia. Retestnya sampai mana? Ya retestnya saya rasa bakal tunggu sampai sini ya. Sekitar ini lah 266 280 bisa dimulai kita untuk apa lagi untuk akumulasi lagi. Kalau dari volume bisa dilihat di sini ya. Tapi ini kita coba lihat. Si Budi itu gimana bid offernya? Budi si Budi starch ya. Bid offernya begini. Udah mulai tebal-tebal ya si Budi ya. Oke, bisalah kita coba untuk wait and see untuk si Budi ya. Udah mulai tebal-tebal, biasanya nggak begini bid offernya, biasanya itu 107 100-an ini semua. Sekarang udah mulai dimainkan bid offernya. Udah mulai ada market maker yang masuk ke dalam. Ya, itu untuk Budi. Oke, yang mungkin satu menarik yang perhatikan adalah ini adalah ada high volume yang besar juga ada di Goto ya. Di Goto yang membuat dia merah gitu. Goto sering kita bilang tunggu di 83 dan hari ini dikasih 83. Ya happy cuan. Nah, ya nggak apa-apa, happy cuan yang pernah ngikut kita di Goto, tunggu, kita sudah pernah garis-garisin kan ya. Story-nya ini bakal sampai ke 132 paling dekat. Ya kalau yang baru masuk tunggu saya 132, saya 1383, saya rasa itu menarik untuk Goto. Untuk Goto ya. Goto itu kalau menurut saya itu too big to fail ya, too big to be fail gitu ya. Terlalu besar untuk gagal untuk si Goto, terlalu banyak orang-orang besar di dalam gitu. Oke. Itu saja mungkin bincang-bincang kita di market review hari ini. Bang Danamon, Samudra, Asa sudah. Oke, Panin ya, Telkom masih akumulasi asing ya, Telkom ya masih aman. Bukalapak juga masih oke. SCMA gitu, SCMA. Ini terakhir ya kita bahas ya, SCMA ya. SCMA, ya dia dites lagi. SMA bagus ya. Saya secara general SCMA itu bagus. Nah, kita kan udah gambar dulu itu di penjelasan ini kan kita gambar di SCMA itu gimana ininya. Nah, di sini ada DRMA, SCMA ya. SCMA kita udah gambar di sini bagaimana. Ya lihat sajalah, masih bagus kalau menurut saya ya. Untuk minggu depan yang mungkin menggeliat itu adalah seperti yang tadi kita lihat PGO ya. PGO mungkin minggu depan bakal menggeliat. Minggu depan besok bakal menggeliat sepertinya si PGEO. Dan kalau kita lihat coba kita screening lagi ya, screener.
Nah, screener untuk volume aja ya, simpelnya ya. RPM LPK RBK set play itu valuation. Oke, high volume yang hari ini adalah M Cinta Mas PNLF ya, seger GTRA PDPP udah kita bahas juga di saham PDPP kan, di saham Mutiara udah oke. Win sudah kita bahas tadi, PTP SPLP juga udah kita bahas. Coba kita lihat Aisyah juga mungkin besok bakal menggeliat, tunggu saja, lihat ya saja ya volumenya. Aisyah besok mungkin bakal naik ke 140-an, habis itu dia turun lagi gitu. Kita lihat aja. Skenario nya seperti itu sebenarnya, sepertinya gitu ya. Kalau saya salah ya mungkin dia akan turun sampai 118 untuk boleh kita akumulasi lagi gitu. Oke. Nah, teman-teman, itu saja mungkin untuk bincang-bincang market review kali ini. Mungkin ada banyak saham-saham unik yang kita kasih ya. Salah satunya yang terakhir sebelum kita tutup adalah MBTU. MBTU ini masih menarik ya. Masih menarik, sedang diakumulasi di area momentum 198. Boleh lah. Oke, itu saja mungkin. Yang ingin berkembang dengan kita bolehlah kasih kita kopi ya. Di slide berikutnya itu ada nanti linknya, boleh di scan atau nanti link ada di deskripsi juga. Sampai jumpa. Ingat, ini cuma bincang-bincang, keputusan jual beli ada di Bapak Ibu. Sampai jumpa di video-video berikutnya.